Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan tetap dijaga kesehatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata pelajaran matematika, yaitu untuk anak-anak atau untuk siswa dan siswi kelas 8, yaitu tentang relasi fungsi. Nah, tentunya ya teman-teman bisa mereview beberapa video saya tentang relasi dan fungsi karena ada beberapa bagian pada pembahasan ini ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang notasi fungsi ya. Baik, kita akan langsung menuju slide-nya teman-teman. Jangan lupa tentunya subscribe, like, and share-nya ya. Jika dirasa channel ini bermanfaat, silakan teman-teman bagikan ke orang atau ke yang lainnya agar bisa menambah pengetahuan ya. Ya, saya ambil ini referensi dari buku Erlangga ya. Nah, notasi fungsi. Teman-teman sekalian ya, teman-teman bisa mereview video-video saya sebelumnya agar lebih nyambung ya dengan pembahasan yang akan kita bahas kali ini ya. Oke, notasi fungsi. Apa sih notasi fungsi ya? Kemarin kita sudah bahas, itu adalah pengertian fungsi, pengertian juga koresponden satu-satu, bagaimana menentukan banyaknya fungsi misalnya ya. Teman-teman bisa lihat. Ya, ini masih sabar. Oke. Notasi fungsi. Merumuskan suatu fungsi. Jadi jika fungsi f ya itu memetakan ya, fungsi itu kan memetakan, memungsikan sebenarnya setiap x anggota himpunan A ke Y, anggota himpunan B, maka dapat tulis sebagai berikut. Nah, ya. Jadi notasi fungsi seperti ini. Teman-teman perhatikan. Bentuk f, nah, titik 2x, terus ada panahnya ini Y, itu dibaca fungsi f memetakan x ke Y. Jadi fungsi f itu memetakan x ke Y. Nah, dalam hal ini Y itu disebut bayangan. Nah, hasilnya mungkin ya, bayangan petanya ya, dari x oleh f. Nah, bayangan dari x oleh fungsi f. Nah, ini bayangan dari x oleh fungsi f dapat dinyatakan dengan fx, sehingga diperoleh hubungan fx itu sama dengan y ya. Dengan demikian fungsi f tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk berikut. Nah, teman-teman semua di sini ya, bentuknya seperti ini. Jadi f ini adalah fungsinya. Nah, x itu anggota daerah. Nah, ini asal. Nah, ini asalnya y. Nah, ini sedangkan ini adalah bayangan dari x ya. Nanti untuk lebih jelasnya, jadi fungsinya seperti ini. Kita ambil contoh. Nah, bentuk fx 3x plus 1 disebut bentuk rumus fungsi ya. Terus kita udah masuk ke rumus fungsi. Nah, jadi pada fx, jadi f itu x memetakan ax plus b. Nah, dengan AB adalah bilangan real tentunya ya. Bilangan real ini bilangan nyata ya. Maka bayangan X di sini ya oleh F dapat dinyatakan dengan Fx. Fx sama dengan AX plus B. Ya, paham ya? Jadi nanti teman-teman X ini tinggal dimasukkan lagi untuk mencari hasilnya. Ini berarti misalnya F2 berarti hasilnya berapa? 3 dikali 2 tambah 1, 6 tambah 1. 3 kali 2, 6, 6 tambah 1, 7. Berarti
Nah, hasilnya adalah 7. Seperti itu nanti hasilnya. Memetakannya seperti itu nantinya. Di sini bentuk fx ax plus b itu disebut bentuk rumus fungsi. Jadi fx, nah ini adalah bentuk rumus fungsinya. Ax plus b. Nah, di sini teman-teman. Ya, paham ya? Bisa dipahamin ya. Jadi ini adalah notasinya saja dan bentuk rumus fungsinya seperti ini. Kita lanjut. Nah, variabel bebas dan variabel bergantung. Nah, bilangan pengganti x yang dimasukkan ke dalam fungsi itu merupakan sembarang bilangan. Sembarang bilangan ya. Oleh karena itu, pada fungsi f, nah ya, x memetakan y, di sini kita baca ya. X itu disebut variabel variabel bebas. Nah, setiap bilangan yang dimasukkan ke dalam fungsi akan menghasilkan sebuah bayangan tentunya ya. Nah, misalnya fungsinya tadi ax plus b. Nah, ketika x yang dimasukkan ini kan menghasilkan sebuah bayangan, di sini bayangannya nanti. Nah, dengan demikian diperolehnya bayangan fungsi f tergantung pada bilangan pengganti x yang dimasukkan. Nah, tadi nanti x-nya kalau 1 atau 2 tentunya hasilnya akan beda ya, bayangannya akan beda. Nah, oleh karena itu pada fungsi f, nah x memetakan y itu disebut variabel bergantung. Ya, bergantung sama x karena nanti hasilnya itu tergantung variabel x-nya itu berapa. Nah, jadi ini yaitu variabel bergantung ya. Ini bergantung nih, fx ini bergantung. Nah, sedangkan ax ini adalah variabel bebas. Ini x ini variabel bebas. Nah, dalam persamaan grafik fungsi y atau sama dengan fx sama dengan ax plus b, itu nilai y itu selalu bergantung pada nilai x ya. Nah, variabel x itu disebut variabel bebas dan variabel y disebut variabel bergantung. Paham ya teman-teman ya? Di sini ada variabel ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke nilai fungsi ya. Menghitung nilai suatu fungsi. Caranya dengan mensubstitusikan. Mensubstitusikan itu memasukkan, mengganti ya. Mengganti nilai x pada rumus fungsi tersebut dengan bilangan yang ditentukan. Perhatikan, dengan bilangan yang ditentukan sehingga diperoleh hasil fungsi atau bayangan fungsi yaitu fx. Perhatikan di sini bilangan yang ditentukan. Misalnya bilangannya x kurang dari 2, misalnya x misalnya lebih dari 2 dan x kurang dari 8 misalnya. Seperti itu ya. Nah, seperti ini. Kita ambil contoh di sini, teman-teman. Jadi ketahui fungsi f itu x memetakan 3x kurang 1, tentukan rumus fungsi. Nah, mudah ya. Rumus fungsinya itu udah sama. Fx itu sama dengan 3x min 1. Udah tahu kan langsung. Nah, nilai fungsi untuk x sama dengan negatif 4. Nah, nilai fungsi untuk x sama dengan negatif 4 itu kita substitusikan saja. Berarti f negatif 4 berarti di sini sama dengan 3. Kan ini x ya, ini x ini. X ini diganti negatif 4. Berarti 3 dikali negatif 4 dikurang 1. 3 dikali negatif 4 negatif 12. Negatif 12 dikurang 1, negatif 1 ya. Negatif 12 dikurang 1 adalah negatif 13. Jadi seperti ini. Ya. F ini fungsi ya. Negatif 4 fungsinya, jadi kesini f fungsinya f negatif 4. Nah, di sini adalah bentuk fungsinya. Jadi ini ya, 3x kurang negatif 1. Nah, ini berapa hasilnya nantinya ya. Jadi nilai fungsi untuk x sama dengan negatif 14 adalah negatif 13. Nah, jadi ini adalah negatif 13, teman-teman. Bisa dipahami ya. Nah, diagram alurnya sebagai berikut. Nah, seperti ini.
X, ya. Ini X dikali 3, itu 3X dikurangi negatif 1, berarti 3X kurang 1. Nah, kalau kita masukkan di sini, X-nya negatif 4, ya. Berarti negatif 4 dikali 3, ini kan negatif 12. Dikurang 1, negatif 13. Nah, negatif 12 kurang negatif 13. Ini diagram alirnya, ya. Ini adalah diagram alirnya. Nah, kemudian bayangan dari 5, ya. Sama, bayangan dari 5 itu sama kita masukkan saja, teman-teman, tidak usah bingung, ya. Artinya F 5, berarti 3 dikali 5 15. 15 kurang 1, 14 jawabannya. Ya. Bisa dipahami? Oke, teman-teman, bisa dipahami, ya. Nah, kita ambil contoh lagi nomor 2. Suatu fungsi didefinisikan dengan rumus Hx. Nah, kok Hx bukan Fx? Di sini berarti kan artinya mau Fx, mau Hx misalnya, mau yang lain juga sebenarnya itu adalah hanya huruf saja, ya. Tapi memang kebanyakan itu Hx, Fx, ya. Tapi memang kebanyakan Fx, ya, di awal-awal. Nah, Hx ini adalah fungsi, ya, sebuah fungsi memetakan min 2x plus 5. Tentukan di sini ini kan rumus fungsinya, teman-teman, ya. Rumus fungsinya. Maka tentukan h n plus 1. Jadi nanti x ini diganti dengan n plus 1, ya. Kemudian nilai a jika ha, nah, sama dengan negatif 17. Nanti kita akan lihat. Di sini hx sama dengan min 2x plus 5. Hn1, x kan kita ganti, ya, n plus 1, maka di sini adalah x-nya kita ganti n plus 1, ya. N plus 1 plus 5. X diganti n plus 1. Kalikan 1 ke sini. Negatif 2 dikali n, negatif 2n, negatif 2 dikali 1, negatif 2, kemudian tambah 5. Ini negatif 2n tetap, negatif 2 plus 5 adalah 3. Nah, jadi hasilnya adalah ini fungsinya, ya. Jadi fungsi Hn plus 1 ini. Oke, bisa dimengerti, teman-teman, ya. Intinya di rumah saja nilainya, ya. Nah, kemudian di sini Hx, nah, sama dengan min 2x. Nah, berarti kalau A kan diminta nilai A-nya, X-nya diganti dengan A, teman-teman, ya. Nah, kita akan lihat lagi di sini. Nah, jika HA itu sama dengan negatif 7, nah, jika nilai A jika HA sama dengan nilai negatif 17. Nah, kita ganti aja dulu sama di sini. HA-nya berapa? Kita ganti dengan X-nya diganti A dulu. Kenapa? Kan nilai A nanti negatif 17. Nah, berarti kan kalau HA-nya kan di sini, jadi X-nya diganti A. Yang ini. Min 2A plus 5 sama dengan negatif 17 dari mana, Pak? Dari tadi. Jadi kan HA itu sama dengan negatif 17. HA-nya itu ini. Nah, ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita cari nilai A, ya. Negatif 2A, ini 5 pindah ruas jadi negatif, ya. Di sini pindah ruas. Negatif 2A tetap sama dengan negatif 17 negatif 5. Negatif 2A, negatif 17 negatif 5 itu negatif 22. A sama dengan negatif 22, ini pindah ruas jadi bagi, ini kan kali, ya, jadi bagi di sini. Positif dibagi positif adalah negatif dibagi negatif adalah positif. Nah, demikian, ya, teman-teman, ya. Kita periksa dengan diagram alir. Nah, ini sebenarnya kalau untuk memeriksa dengan diagram alir ini untuk memastikan saja, ya. X dikali X min 2 plus 5 negatif 2X plus 5. Ini dioperasi kebalikannya nih. Negatif 17, ya. Oh, ini negatif 5, negatif 22, kemudian berapa hasilnya dibagi 2 di sini, ya. Oh, hasilnya 11. Nah, ini X-nya 11. Oke, kita akan ambil contoh yang ketiga, teman-teman, ya. Nah, ini Gx, Hx, Gx, Fx, ya. Nah, kan teman-teman biasanya dalam fungsi itu akan sering menemukan rumus-rumus ini nantinya, ya. Istilah-istilah seperti ini.
Oke, nomor 3. Fungsi G X memetakan 2X kuadrat negatif 4. Perhatikan, di sini sudah kita dengan mulai bermain dengan kuadrat. Tentukan nilai-nilai berikut. Nah, G3 ditambah G negatif 2. Nah, tidak usah bingung teman-teman ya. Jadi istilahnya hasilnya berapa sih? Kalau GX ini, nah, maka G3 tambah G2 adalah sudah nanti nilai X yang kita masukkan. Kalau di G3 berapa? Kan 3-nya kita masukkan di sini. Kuadrat 2 kali 9 negatif 4, oh hasilnya 14. Kalau yang negatif 2 berapa? Negatif 2 kuadratkan 4, 2 kali 4 8, dikurang 4, 8 kurang 4 hasilnya 4. Jadi hasilnya adalah dijumlah 4 tambah 4 sama dengan 18. Jadi G3 di sini ya ditambah G negatif 2 sama dengan 18 ya. Kalau sudah berhubungan dengan ini, X-nya kita ganti sudah teman-teman ya. Artinya kalau sudah diganti, sudah sama, sudah bermain dengan angka hitungan ya. Kemudian dari GX sama dengan di sini nilai A jika nilai GA sama dengan 46. Nah, GX-nya 2X kuadrat min 4. Perhatikan teman-teman ya. Nah, GA di sini, GA-nya berapa sih? Nah, GA-nya ini adalah 2A kuadrat negatif 4. Ya kan? Kita ganti saja X ini. Nah, terus sama dengan 46. Kenapa? Karena GA itu sama dengan 46. Maka di sini adalah 2A kuadrat sama dengan 50 dari mana, Pak? 50 dari negatif 4 pindah ke sini jadi 46 ditambah tambah 4. Nah, 46 tambah 4 adalah 50. Maka A kuadrat sama dengan 50 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, maka A sama dengan A kan di sini ya. Nah, A itu sama dengan akar dari 25. Akar dari 25 itu ada 2 hasilnya, yaitu negatif 5 sama 5. Jadi akar itu selalu akan ada 2 hasilnya teman-teman ya, positif sama negatif ya. Jadi nilai A itu 5 atau negatif 5 ya. Kalau udah kuadrat pasti hasilnya akan ada 2. Oke, itu saja ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk latihannya insya Allah ada ya. Latihannya insya Allah ada, jadi tidak usah bingung. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami. Nanti kita akan lanjutkan dengan beberapa materi lainnya. Tetap bisa review materi saya, ataupun silahkan berikan komentar ataupun kritik dan saran jika ada masukan. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa menambah pengetahuan dalam materi fungsi ini. Jangan lupa tentunya subscribe, like, and share-nya teman-teman ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.